teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Terima kasih sudah setia mengikuti channel saya. Dan hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang, di mana pemberitaan sudah ada temuan-temuan baru yang membuat kita menjadi agak tercerahkan untuk melengkapi kepingan-kepingan yang sudah bersebaran di media massa. Tentang Banpol. Banpol ini dulu diungkapkan dari Pak Kades kalau Banpol itu memang ada. Dan tugas Banpol saat itu adalah untuk melanjutkan tugas di tanggal 18 yang belum terselesaikan, yaitu menguras bak mandi. Dan kemudian Banpol ini menyuruh Danu, ya, karena Danu kan disuruh Yoris untuk mengawasi TKP pagi itu, siang itu, dikarenakan saat itu masih dalam misalnya acara kan masih ribet. Karena tanggal 19 itu adalah tanggal pemakaman Ibu Tuti dan Amel. Jadi TKP ini kosong, makanya Yoris menyuruh Danu untuk mengawasi TKP. Dikhawatirkan ada barang-barang berharga atau ada hal-hal yang lainnya yang dikhawatirkan. Kemudian di sini dari pihak kepolisian menyatakan Pak Edi Janiago kalau Banpol itu nggak ada. Itu efek dari kepanikan para saksi. Dan di channelnya Anjas kemarin saya lihat Banpol itu menyatakan kalau memang dia menyuruh Danu untuk menguras bak mandi. Kemudian dia juga menyuruh Danu untuk ikut di mobil Alphard saat mengantar mobil Alphard itu ke tempat yang diamankan, ya, misalnya ke kantor polisi, ya, seperti itu. Jadi menyuruh Danu masuk ke mobil Alphard untuk sama-sama mengantarkan mobil Alphard itu sebagai barang bukti ke kantor kepolisian. Dan ini tentunya angin segar buat Danu. Dan satu lagi yang membuat riweh dari pengawalan ini yaitu tentang berita dari Tribun News, di mana mengatakan kalau Danu sudah terbebas dari sangkaan, ya. Sebentar. Ini sempat disebut jadi kambing hitam dan diperiksa hingga garis bawahi 8 kali. Danu kini dinyatakan bebas tuduhan. Sebenarnya Danu ini diperiksa lebih dari 8 kali. Lebih, ya. Ini berita lama, guys, berita lama. Kalian bisa lihat, ya. Ini diunggah ulang oleh Tribun 12 hari yang lalu. Kalian bisa lihat di deskripsinya sumber beritanya di tanggal berapakah. Tadi nih saya lihat-lihat, saya pantengin, saya teliti. Ternyata sumber beritanya maksudnya di bulan September 2021. Jadi yang ditayangkan Tribun beberapa hari yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu, adalah sumber berita lama ditayangkan ulang, didaur ulang, karena mungkin Tribun menyadari kalau kasus Subang ini mempunyai pembaca atau viewers yang sangat banyak, makanya didaur ulang pemberitaannya. Jadi untuk Danu ini saat ini masih belum aman kondisinya, dan itu bukan saya ngadi-ngadi, karena dari pihak kepolisian juga belum memberikan tanggapan atau memberikan pengumuman tentang Danu ini. Dan yang di Tribun ini sumber berita lama di bulan September tahun 2021, ya. Jadi ya ada kabar gembira untuk Danu, di mana Banpol sudah mengakui, dan ada kabar yang masih simpang siur tentang Danu yang terbebas dari tuduhan, itu masih abu-abu beritanya. Dan kemarin itu ada komen-komen di YouTube saya tentang, sebentar saya lihatnya, ya, tentang kepergian Pak Yosep, Yoris dan keluarga ke Lembang. Disuruh meramal saya, ada apakah pergi ke Lembang? Sebenarnya saya sudah cari-cari pemberitaan ini di media sosial, tidak ketemu pemberitaan Pak Yosep, Yoris dan keluarga pergi ke Lembang bersama kedua almarhum. Nah, tapi di sini ada yang ngirimi pesan komen di
akun YouTube saya seperti itu. Apakah ada kaitannya ke Lembang ini untuk apa? Apakah untuk berwisata atau untuk bertemu dengan keluarganya kemudian membicarakan sesuatu yang ada kaitannya dengan peristiwa malam itu? Mari kita ungkap di sini ya. Kita ungkap di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi sekali lagi saya ingatkan, prediksi ini masih prediksi, masih memperkirakan sesuatu ya, belum memastikan. Jadi tolong sikapi dengan pikiran yang rangkep ya. Mari kita ungkap di sini. Saya pojok dulu. Yoris, Yosef, Ibu Tuti dan Amel pergi ke Lembang. Ada keperluan apakah ke Lembang itu? Ada simbol true love. True love ini cinta sejati. Cinta sejati yang seperti apa? Jadi ini ada kaitannya hubungan baik antar keluarga yang kayak rukun ayem seperti itu ya guys, atau hubungan silaturahmi. Tapi kita ungkap selanjutnya, cinta sejati yang seperti apa? Kartunya Murad Marid. New beginning. New beginning, memulai sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang awal. Simbolnya pagi hari yang mungkin hubungan baik juga ya. Jadi ada kaitannya true love dan new beginning, ini sesuatu hal yang positif. Selanjutnya, apa yang dilakukan bersama-sama saat itu? Ada simbol milestone, merayakan, yang artinya berbahagia dalam satu keluarga. Selanjutnya, merayakan tentang apakah? Merayakan tentang apakah? Tentang Angel Four Direction ya. Angel Four Direction ini kebahagiaan yang dari 4 penjuru. Jadi seperti ini guys. Satu keluarga pergi jalan-jalan, saya anggap pergi jalan-jalan saja ya, karena saya tidak tahu sumber beritanya yang resmi, entah ke Lembang atau kemana saya nggak tahu. Tapi mereka jalan-jalan saat itu karena ada kondisi untuk senang-senang. Ada simbol true love, jalinan hubungan keluarga, new beginning yang membaik, kemudian merayakan kebahagiaan. Ada angel four direction, ada 4 malaikat dari 4 penjuru. Jadi dari 4 kartu ini bisa disimpulkan kalau mereka jalan-jalan saat itu untuk senang-senang, tidak untuk membahas sesuatu yang gimana gitu, enggak, tapi untuk senang-senang. Antar keluarga juga bisa, antar keluarga Pak Yosef dan keluarga di Lembang. Andai kata mereka memang pergi ke keluarga Lembang, tapi di sini tidak ada sesuatu yang negatif di dalam kartu ini. Mereka pergi ke sana untuk sebuah kebahagiaan. Ada true love, hubungan yang baik. Ada new beginning, memulai sesuatu yang baik. Ada milestone, untuk merayakan sesuatu kebahagiaan tentunya atau pencapaian. Dan ada 4 malaikat dari 4 penjuru. Jadi nggak ada sesuatu yang di negatif thinkingkan dari kepergian satu keluarga ini untuk jalan-jalan saat itu. Kemudian saya prediksi tentang bak biru ya, bak biru, di mana ember biru ini ada di belakang mobil, dan rumah TKP juga jorok karena sudah disiram air. Siapakah yang menyiram air dan semuanya itu? Mari kita ungkap di sini. Siapakah yang menyiram TKP saat itu? Siapakah yang menyiram TKP saat itu? Ada simbol peace, damai. Tentunya untuk apa ya, untuk keselamatan si pelaku, biar sidik jarinya, biar jejak-jejaknya tidak diketahui pihak yang berwajib ya.
Kartu yang nomor 2, ada simbol true love lagi, ada kaitannya, ada hubungannya dengan hidden motivasi, tujuan-tujuan yang tersembunyi. Selanjutnya, ada kaitannya dengan the healing light. Healing itu cahaya, healing itu pengobatan, light itu cahaya. Intinya untuk keselamatan dari si pelaku ya. Selanjutnya di sini ada simbol koneksi, new supportive koneksi. Jadi seperti ini guys. Dari sini bisa saya artikan siapakah yang melakukan itu, tentu ada kaitannya dengan si pelaku ya. Ada simbol peace. Peace itu damai, kedamaian, tempat yang damai. Dimana si pelaku ini mengapa menyiram TKP? Tentunya untuk kedamaian kehidupan ke depannya, agar tidak diketahui kalau dialah si pelakunya, makanya disiram TKP. Kemudian ada true love, ada kaitannya dengan hidden motivasi. Motivasi ada tujuan-tujuan tersembunyi dari si pelaku itu, dan tentunya ada kondisi di mana si pelaku ini ingin apa ya? Ingin selamat, ingin tidak tersentuh hukum dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada new supportive koneksi, new supportive hubungan. Ya, hubungan yang ada kaitannya dengan si pelaku. Di sini tidak nampak umur pelaku atau gimana ya guys. Lebih cenderung ke tujuan si pelaku menyiram TKP itu untuk tentunya untuk keselamatan dirinya agar tidak terdeteksi jejaknya. Akan saya prediksi dari satu kartu ini biar kita lebih jeli ya dalam membahas kasus ini, dalam mengawal kasus ini. Siapakah yang melakukan penyiraman TKP di rumah Ibu Tuti dan Amel tersebut? Siapakah yang menyiram TKP kala itu? Ada orang masuk penjara. Orang yang akan berpenjara itulah orang yang sudah menyiram TKP. Mengapa dia di penjara nantinya? Tentunya karena membunuh ya, tapi kita kali saja di sini. Mengapa dia terpenjara? Apa sungguh-sungguhnya yang dia tuju saat itu, di malam itu? Apa yang dia inginkan di malam itu? Ada simbol change, sebuah perubahan. Perubahan dalam hal apakah? Lagi-lagi materi, gift, hadiah. Hadiah ini tentunya banyak banyak hal loh ya. Hadiah materi, hadiah uang, hadiah barang dan lain sebagainya. Karena di sini ada simbol gift. Jadi si pelaku itu tujuan utamanya adalah ingin mendapatkan sesuatu hadiah atau mendapatkan sesuatu yang mungkin dia sudah merasa kerja keras, dia merasa berhak untuk mendapatkan yang lebih dari seperti biasanya. Seperti itu, karena dia ingin ada perubahan di sini. Saya beralih ke kartu satunya ini. Kita kolaborasi kartunya ya guys, karena masing-masing kartu ini ada keterbatasan dalam simbol-simbol gambarnya. Apakah itu ada kaitannya dengan yayasan sekolahan atau bisnis yang lainnya kah? Apakah itu ada kaitannya dengan yayasan sekolahan atau bisnis yang lainnya kah? Ada hubungannya dengan traveling. Travel itu perjalanan. Gambarnya pintu. Perjalanan ke arah mana? Jadi semacam sebuah proses ya. Perjalanan ke arah mana? Ke arah mana? Ada simbol komitmen, lagi-lagi komitmen keluar guys. Di sini tidak dijelaskan atau apakah hal ini ada kaitannya dengan yayasan dan sekolahan, tapi di sini yang keluar adalah sebuah proses di mana ada komitmen.
Jadi Ibu Tuti ini atau Amel ada komitmen dengan seseorang, dan seseorang itu menghendaki komitmennya itu dipenuhi. Yang ada gambar hadiah ini. Mulai di sini saja ini ya. Saya sering memprediksi kayaknya ini sudah 4 kali yang keluar kartu-kartu yang simbolnya ada komitmen, ada sangkut pautnya kerjasama atau janji-janji yang dulunya disepakati kemudian kayaknya belum terpenuhi. Kita gali lagi ya, komitmen seperti apakah ada deserving, seseorang yang layak diperhatikan, seseorang yang patut dikasihani, yang bisa diartikan seperti kemarin itu keluar lagi kan, seseorang yang mungkin kehidupannya kurang beruntung dalam segi materi, dalam segi gelar, dalam segi apapun ya, intinya seperti itu. Karena ketidakberuntungan hidup itu luas. Jadi seperti ini ya guys, di ubyek-ubyek ada kaitannya dengan gift, hadiah, atau materi, atau uang. Bisa juga materi yang lainnya ya, karena gift itu kan bentuknya macam-macam. Kemudian ada hubungannya dengan komitmen Ibu Tuti dan si pelaku, yang ada kaitannya dengan orang yang layak diperhatikan, yang layak dikasihani ini. Jadi orang ini bisa orang yang nggak punya dalam segi materi, atau dari segi yang lainnya yang patut dikasihani atau diperhatikan guys. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dari sisi ember pun hasilnya sama dengan kalau kita gali dari energi tangga yang bercak darah kemarin, itu hasilnya sama. Komitmen Ibu Tuti pada orang tersebut yang pada akhirnya menjadikan petaka di malam itu. Tapi sekali lagi ini masih prediksi ini belum tentu benar, bisa salah, bisa benar, atau bisa nyerempet sedikit-sedikit ya. Anggap saja ini sebagai hiburan dalam pengawalan kasus ini agar tetap dibicarakan dan kita tetap semangat untuk menanti keputusan dirilisnya dari pihak kepolisian siapa yang menjadi tersangka dari peristiwa ini. Sampai di sini teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.